Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PBO ingin mempresentasikan program kita, yaitu transformasi digital perparkir Unsika dari konsep hingga implementasinya. Jadi kita punya program parkir virtual di Unsika ini, sama juga praktek-praktek dari codingan Java-nya. Mungkin kita langsung next. Nah, jadi kita ada anggota kelompok ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, David Nathan Sampul, kedua ada Salsa Deria Putri Nabila, dan ketiga ada Nia Azara. Nah, mungkin langsung next. Jadi, mengapa transformasi digital parkir di Unsika? Nah, kenapa? Karena sistem parkir kami itu dipilih mengingat tema untuk proyek ini. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kami. Nah, buat tantangan parkir di kampus ini, masalah parkir di kampus hingga sekarang masih belum teratasi, belum di-solve masalahnya secara sepenuhnya. Nah, jadi sistem ini tuh buat dirancang buat parkir di Unsika lebih teratur dan terkendali dan lebih luas ya, jadi nggak berdepet-depetan, jadi biar terstruktur kata artinya. Next. Jadi untuk membangun solusinya, jadi mengapa aplikasi ini diperlukan? Jadi kita bisa pernah lihat ya di daerah-daerah sekitar kita maupun di luar kampus, di sistem parkir manual tuh seringkali tuh menimbulkan permasalahan. Jadi seperti kayak ngantreannya panjang, terus tidak kecepatan pencatatannya, keamanan datanya juga rendah, maka akan masih banyak ada kasus-kasus kemalingan atau segala macam. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini kita bisa punya pengelola parkir dapat ditingkatkan, yaitu menggunakan sistem manajemen parkir berbasis digital. Jadi itu buat bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas keamanan tempat parkir. Nah, mungkin bisa next. Jadi kita punya 3 rumusan masalah. Jadi yang pertama itu apa saja kendala parkir di Unsika saat ini. Jadi itu kendala seperti parkir yang nggak teratur, sulitnya menemukan tempat parkir, dan potensi pelanggaran keamanan. Jadi kita di daerah Unsika itu seringkali melihat tempat parkir yang benar-benar tidak terstruktur. Bahkan parkirnya juga ada yang parkir secara sembarangan, yang harusnya parkir di tempat yang sudah ditentukan. Nah, untuk keduanya, bagaimana menciptakan sistem parkir yang lebih efisien. Dia tuh dibutuhkan solusi digital yang mampu mengelola data parkir secara real time dan terintegrasi. Ketiganya itu bagaimana teknologi dapat membantu menyelesaikan permasalahan parkir ini. Jadi dengan pendekatan berbasis aplikasi dan database itu bisa meningkatkan keteraturan dan efisiensi parkir. Jadi akan mempermudah untuk buat mengatur parkiran kendaraan. Mungkin bisa next. Nah, jadi di sini kita ada use case diagramnya. Jadi di sebelah kiri ini kita ada seorang admin yang akan mengatur pengelolaan parkir di sistem parkir Unsikanya. Di tiganya kita ada boundariesnya, melakukan login, memilih menu parkir, melakukan logout. Dari sini kita ada 2 boundaries. Jadi itu yang pertama itu memasukkan data parkir masuk dan memasukkan data parkir keluar, dan mereka ini termasuk include. Nah, jadi itu di include ini digunakan ketika satu use case, dalam hal ini memilih menu parkir, jadi selalu mencakup atau memanggil bagian use case lain sebagian dari prosesnya. Nah, dalam scenario Anda, ketika user memilih menu parkir, mereka akan melakukan salah satu dari dua tindakan. Jadi yang pertama itu bisa memasukkan data parkir masuk atau memasukkan data parkir keluar. Ibaratnya mau masuk dalam ini Unsikanya, terus untuk keluarnya juga. Nah, kedua tindakannya ini adalah langkah wajib. Ini benar-benar penting buat sistem manajemen parkir dan juga bergabung ke dalam memilih menu parkir. Nah, mungkin bisa next. Oke, untuk di fitur utama kita ada 3 nih. Jadi yang pertama itu dia tuh mencatat data kendaraan yang masuk. Jadi ibaratnya itu kita meng-scan kendaraan-kendaraan yang masuk di daerah kampus Unsika ini.
Nah, keduanya mencatat data kendaraan yang keluar. Nah, sama nih seperti kendaraan yang masuk ke ruangan kampus Unsika. Nah, sekarang ini dia tuh men-scan kendaraan yang pengen keluar dari Unsika, dari kampus Unsika. Nah, ketiganya menyimpan data kendaraan ke database. Jadi ini memastikan kendaraan-kendaraan maaf. Jadi ini memastikan kendaraan-kendaraan yang sudah masuk di daerah kampus Unsika, kendaraan apa saja yang masuk ke dalam tempat tersebut. Jadi biar kita tahu ini kendaraan apa, motor type-nya apa, seperti itu. Mungkin bisa next. Buat bagian sini bisa dilanjutkan oleh Teh Salsa. Ya, Teh Salsa dipersilakan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan GUI dari aplikasi yang sudah kita buat. Di sini kita punya tampilan untuk pre-login, jadi nanti pada saat kita membuka aplikasinya akan muncul dulu nih logo dari Unsikanya. Setelah itu dia akan masuk ke halaman login. Di halaman login, kita akan diminta untuk memasukkan ID admin dan password yang sudah terdaftar. Nah, untuk di sini kita sudah mengeset ID adminnya sebagai admin 3A dan untuk passwordnya itu Unsika Jaya. Karena di sini kita pakai password field, jadi dia bentuk passwordnya itu bintang-bintang gitu, nggak kelihatan gitu loh si passwordnya itu apa yang ketulisnya. Terus setelah dari halaman login, ketika kita mengklik login akan muncul tampilan pop-up login berhasil. Nah, di sini menandakan bahwasanya login yang kita lakukan itu sudah berhasil dan data yang kita masukkan itu sesuai dari ID admin dan passwordnya. Kalau kita klik OK, nanti kita akan masuk ke halaman menu utama. Di menu utama ini ada dua menu, yaitu parkir dan logout. Untuk logout itu berarti nanti kita akan kembali lagi ke menu login. Sedangkan untuk menu parkir berarti kita akan masuk ke menu parkir Unsika. Di sini di menu parkir itu ada dua seperti yang tadi dijelaskan di use case-nya. Ada use case parkir masuk dan parkir keluar gitu. Di sini admin bisa menginput data dari kendaraan yang masuk dan dari kendaraan yang akan keluar. Untuk kendaraan yang akan masuk sendiri, di sini kita akan menginputkan NPM, nama, nomor polisi kendaraannya, dan nomor tiket dari kendaraan tersebut. Terus kita di sini juga bisa memilih jenis kendaraannya. Untuk saat ini jenis kendaraan yang kita sediakan hanya dua, yaitu motor dan mobil. Dan di sini juga kita bisa kita diharuskan untuk mengisi jam masuk dari kendaraan tersebut. Lalu di tampilan ini juga disediakan data parkir masuknya di sebelah sini dan data parkir keluarnya nanti akan muncul di sebelah sini. Setelah itu di menu parkir keluar, admin itu hanya cukup memasukkan nomor tiket dan jam keluar dari kendaraannya saja. Nanti untuk NPM, nama, nomor polisi, dan jenis kendaraan dan lain-lainnya itu akan otomatis muncul karena si datanya itu sudah tersimpan di database. Jadi kita memudahkan untuk si admin, dia hanya perlu memasukkan nomor tiket dan jam keluar dari kendaraan tersebut. Ketika di enter, nanti semuanya ini akan keluar. Lalu setelah dilakukan pembayaran, bisa exit, nanti datanya akan keluar di sini dan akan muncul pop-up palang pintu telah berhasil dibuka untuk pintu keluarnya begitu. Selanjutnya di sini karena di menu parkir ini juga kita punya ini untuk kembali ke menu utama yang tadi yang ada dua pilihan parkir dan logout. Terus yang ini itu menu untuk logout. Jadi ketika kita mengklik yang ini, dia akan tampil pop-up konfirmasi logout. Apakah Anda yakin ingin logout, atau jika Anda men-set yes, maka si sistemnya akan kembali lagi ke tampilan login. Jika Anda memilih no, maka sistem akan tetap ada di sini gitu. Nah, selanjutnya ada mengenai koneksi data parkir ke database MySQL. Di sini bisa dilihat sebelum data dimasukkan, semuanya ini masih kosong. Nah, setelah kita masukkan data parkir nih, misalnya ada kendaraan yang masuk, yang baru bakal terdetek itu kan dari NPM, nama, nomor polisi, nomor tiket, jenis kendaraan, dan jam masuknya. Bisa kita lihat di sini di database-nya juga
Yang terisi baru yang ada di sini saja. Untuk jam keluar, durasi dan total biaya dia masih nol. Kenapa? Karena si kendaraannya itu baru masuk. Ini nanti akan terisi ketika si kendaraan tersebut akan keluar di data parkir keluar. Jadi data yang muncul itu sudah lengkap, semuanya sudah terisi, sudah tidak ada yang lain. Tuh, yang ini akan dilanjutkan oleh Teh Nania. Oke, mau dilanjut. Nah, di sini itu mengenai apa sih itu OOP? Nah, OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk merepresentasikan data dan fungsional. Nah, dalam OOP ini, objek dibuat berdasarkan kelas yang merupakan cetak biru atau blueprint untuk mendefinisikan sifat atau atribut dan perilaku atau metode atau fungsi suatu entitas. Nah, kenapa sih OOP itu penting? Yang pertama itu mempermudah pengelolaan kode, lalu mendukung untuk penggunaan kembali kode atau kode reusability. Nah, kemudian itu mempermudah pemeliharaan dan pengembangan, kemudian meningkatkan keamanan, lalu pendekatan alami untuk pemodelan dunia nyata, dan meningkatkan kolaborasi tim. Next. Nah, di sini ada penerapan OOP encapsulation. Nah, encapsulation ini digunakan untuk melindungi data dengan menjadikan privat dan menyediakan akses melalui getter dan setter, seperti yang ditampilkan di PPT ini. Oke. Lalu di sini ada penerapan OOP interchain dan polymorphosis. Nah, untuk inheritance itu diterapkan dengan membuat kelas turunan untuk kendaraan khusus seperti mobil dan motor. Oke. Next, untuk polymorphism kita dapat menggunakan satu referensi dari kelas induk untuk merujuk ke berbagai kelas turunan. Contohnya kendaraan, mobil, dan motor. Nah, dalam sistem ini, metode seperti hitung biaya parkir di-override pada setiap kelas turunan untuk menerapkan logika yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan. Oke, next. Nah, lalu di sini ada penerapan OOP abstraction. Nah, adalah proses menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menampilkan fitur atau fungsi penting kepada pengguna. Nah, fungsinya adalah untuk menyederhanakan penggunaan objek, menjaga keamanan data, dan mempermudah pengelolaan kode. Nah, hal ini contohnya ada di fungsi tampilkan data. Oke, next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Salsa. Baik, mungkin untuk simulasi dari penggunaan aplikasi, sebentar. Untuk simulasinya bisa kita mulai di sini. Ini adalah halaman pre-login yang tadi, lalu dia akan otomatis tertutup dan masuk ke halaman login. Di halaman login kita akan diminta untuk memasukkan ID admin dan password. Di sini untuk ID adminnya kita sudah mengeset sebagai admin 3A. Lalu untuk passwordnya adalah Unsika Jaya. Sini akan muncul pop-up login berhasil ketika ID admin dan passwordnya sesuai. Nah, bagaimana jika ID admin dan passwordnya tidak sesuai? Misalnya ID adminnya benar, tapi passwordnya salah. Nanti dia akan muncul pop-up bahwasanya ada pesan kesalahan. Admin 3A, password Anda salah. Jadi kita akan
keluar dan harus masuk lagi ke aplikasinya. Di sini kita masukkan lagi yang benar, admin 3A. Login berhasil. Nah, kita masuk ke menu utama. Di sini ada dua pilihan, ada parkir dan logout. Tadi untuk yang logout, kalau Anda mau logout akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin logout. Jika yes, maka akan kembali lagi ke menu login. Kalau Anda memilih menu parkir, maka Anda akan masuk ke sini, yaitu sistem parkir Unsika yang ini. Di sini untuk parkir masuk seperti yang tadi sudah jelaskan, kita akan diminta untuk memasukkan NPM dan nama dari pemilik kendaraannya. Di sini sudah ada nih data parkir masuk dan data parkir keluar dari kendaraan yang sebelumnya. Jadi meskipun si aplikasinya ditutup, karena tadi kembali lagi aplikasi ini terkoneksi dengan database, maka ketika aplikasi ditutup, datanya sudah masuk, kan otomatis tetap ada di situ gitu, kecuali kita menghapus datanya. Nah, seperti yang bisa dilihat tadi sudah ada datanya karena sudah seperti yang untuk presentasi. Misalnya kita akan masukkan yang baru di sini ada namanya, terus nomor polisinya, misalnya untuk nomor tiketnya, jenis kendaraannya kita bisa masukkan di sini. Lalu untuk jam masuknya, di sini jam masuk itu urutannya kita masukkan dulu tahun, lalu bulan, lalu tanggal hari. Lalu kita masukkan jamnya. Misalnya kendaraannya masuk pukul 8 pagi. Entry, maka data akan tercatat di sini. Nah, bagaimana jika si kendaraan tersebut mau keluar? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang perlu dilakukan hanya tinggal menginputkan si nomor tiket dan jam keluar dari kendaraan tersebut. Misalnya kendaraannya keluar pada pukul 10. Enter, maka data dari NPM, nama, nomor polisi, jenis kendaraan, jam masuk itu akan otomatis muncul, dan durasi dan biayanya juga itu akan otomatis muncul. Itu karena sudah ada kelas sendiri untuk penghitungan dari durasi dan biayanya, sehingga kedua hal ini akan otomatis terpanggil begitu. Lalu saat kita pencet exit, ini akan untuk simulasinya nanti mungkin ini akan bisa membuka dari palang pintu parkir tersebut, dan dia akan menyimpan data dari kendaraan yang akan keluar. Lalu di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada menu untuk kembali ke home ini, dan ada menu untuk logout dari sini juga. Di sini akan muncul lagi konfirmasi logoutnya. Jika Anda pilih yes, maka sistem akan keluar lagi, kembali lagi ke menu login. Mungkin sekian dari simulasi aplikasi sistem parkir Unsika-nya. Bisa dilanjutkan lagi presentasinya? Oke, dilanjut di manfaat transformasi digital bagi Unsika. Nah, yang pertama itu ada efisiensi operasional. Nah, di efisiensi operasional ini dikarenakan pengelolaan data yang otomatis, sehingga sistem mencatat masuk dan keluarnya kendaraan secara otomatis dan mengurangi kebutuhan akan proses manual. Lalu, menghemat waktu. Jadi, pengguna dapat dengan cepat memesan tempat parkir atau memeriksa ketersediaan slot parkir tanpa perlu mencarinya dengan manual. Lalu yang kedua itu ada peningkatan keamanan. Nah, di sini terdapat pemantauan kendaraan. Dengan integrasi kamera CCTV dan sistem registrasi, setiap kendaraan yang masuk dan keluar dapat tercatat dan diawasi.
Lalu kemudian ada verifikasi kendaraan. Nah, sistem dapat menggunakan data plat nomor atau ID pengguna untuk memastikan keamanan kendaraan. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan citra universitas. Nah, aplikasi modern ini menunjukkan bahwa Unsika mendukung inovasi teknologi, memberikan kesan positif kepada mahasiswa, staf, dan pengunjung. Next. Nah, lalu di sini ada potensi pengembangan di masa depan. Nah, di sini ada integrasi KTM dengan teknologi NVC. Nah, KTM itu atau kartu tanda mahasiswa berbasis NVC dapat digunakan untuk mendeteksi otomatis NPM dan nama pemilik kendaraan di gerbang parkir, sehingga mempercepat proses masuk dan meningkatkan keamanan. Lalu ada juga di sini sistem reservasi parkir berbasis AI. Nah, sistem AI ini dapat memprediksi slot parkir yang tersedia berdasarkan data historis, sehingga memungkinkan pengguna untuk memesan tempat parkir dengan mudah melalui aplikasi. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.